Lalu bagaimana perkembangan proses pencarian hingga saat ini? Kami ajarkan berlangsung untuk menuju ke Sidoarjo, Jawa Timur. Kita akan mendengarkan keterangan pers dari petugas evakuasi. Dari hasil setelah preskon tadi malam dan apa-apa saja target yang akan kita lakukan tim gabungan dan apa yang akan dilakukan misal seandainya ada kendala dan apa saja kendala di lapangan akan kita laporkan. Pertama, mungkin kami berikan waktu kepada Deputi 3 Tanggap Darurat Bapak Mayor Jenderal Budi Irawan. Dipersilakan. Baik, terima kasih Kapus Datin, rekan-rekan media sekalian. Di pagi hari ini kami baru saja melaksanakan rapat koordinasi yang pada intinya akan kami sampaikan. Alhamdulillah telah ditemukan 7 jenazah lagi, sehingga diperkirakan tinggal 13 korban yang akan kita cari di lokasi runtuhnya musola di Pondok Pesantren Sidoarjo ini. Total dari korban semuanya ada 154 orang, yang selamat ada 104, kemudian yang meninggal 50, dan seperti saya sampaikan tadi, masih dalam pencarian. Ini perkiraan masih ada 13 orang yang di reruntuhan gedung. Kami baru saja dibisikin oleh Kapus Datin bahwa korban kali ini di sepanjang tahun 2025 ini adalah korban yang cukup besar menurut BNPB. Karena dari bencana-bencana alam yang terjadi, baik gempa bumi di Ponso, gempa bumi yang di tempat lain termasuk banjir bandang di Bali, kemudian Nagekeo, semuanya korbannya hanya sedikit. Ini adalah korbannya cukup banyak, jadi 50 orang meninggal. Jadi Bapak Kepala BNPB sangat memberikan atensi atas perintah dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Rekan-rekan media yang saya hormati, yang berbahagia, pada kesempatan ini pula kami menargetkan dari BNPB hari ini kita akan selesaikan pencarian korban. Dari Basarnas maupun dari pihak Kodim sudah mengatur schedule, diharapkan pada hari ini kita akan selesai evakuasi dari yang diperkirakan, saya ulangi, yang diperkirakan tinggal 13 orang lagi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada preskon kali ini. Dari rekan-rekan media mungkin ada yang ditanyakan, silahkan. Silakan. Untuk yang terintegrasi dengan bangunan lain itu apa sudah ketemu pola pemotongnya dan evakuasi material? Baik, terima kasih. Kemarin dari ITS Bapak Muji sudah koordinasi dengan Basarnas dan dari Kodim. Akhirnya dipotong, diperkirakan hari ini selesai, serta diberikan penyangga, sehingga akan mengurangi resiko apabila nanti bangunan yang roboh itu ditarik. Ya, jelas. Jadi sudah ada solusi. Baik, ada yang lain? Ya. 7 orang tadi yang ditemukan itu per pagi ini atau kemarin malam? 7 orang itu dari kemarin malam preskon itu jam 21 ya, sampai dengan tadi pagi kita bisa menemukan 7 jenazah ya. Yang lain? Target hari ini selesai sampai jam berapa Pak? Kalau hari ini kan sampai dengan pukul 00 ya, tapi harapan kami sebelum matahari terbenam lah. Tapi kan hari ini sampai dengan pukul 00. Ini adalah target kami. Moga-moga kami mohon doa restu dari rekan-rekan dan seluruh rakyat Indonesia. Kita bekerja bisa lebih cepat dari target yang kita tetapkan. Ada lagi? Kendalanya untuk yang terakhir prediksi hari ini, kendalanya paling apa ya? Insya Allah tidak ada ya. Kendaraannya moga-moga alat beratnya berjalan dengan baik, tidak ada rusak. Kemudian yang disangga tadi gedung yang sebelah, yang disangga kemudian sudah dipotong
penyambung antara gedung dengan musola yang roboh itu bisa, kami yakin kami akan dapat menyelesaikan target ini dengan baik. Iya. Sekarang ini kita sudah 75% ya, tinggal 25% lagi yang di sisi kiri, yang apa? Dekat dengan bangunan miring itu ya. Iya. Untuk korban yang terindikasi tadi sudah disampaikan oleh DVI, itu ada 10. Ada 10 ya, sudah ada 10. Dan lainnya mungkin dalam waktu dekat. Ada lagi? Kalau tidak ada, mari kita bekerja kembali. Kami berharap kepada rekan-rekan wartawan bisa memberikan hal-hal yang positif. Dan selama saya bekerja di BNPB, baru kali ini ada namanya evakuasi, itu diberikan live selama 24 jam. Bisa dilihat, ya. Jadi ini merupakan hal yang sangat transparan. Baik, terima kasih rekan-rekan media sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, pemirsa, kita baru saja menyimak bagaimana keterangan pers dari Majen TNI Budi Irawan selaku Deputi Bidang Penanganan Darurat dari BNPB yang menyatakan bahwa hingga tadi malam dan juga hingga pagi ini ditemukan 7 jenazah korban dan diperkirakan masih ada sisa 13 korban yang masih harus dalam proses pencarian. Dan kita akan tanyakan kepada rekan Faisal Rinaldi bagaimana proses pencarian korban hingga pagi ini. Faisal, silakan. Ya, Rendra dan juga pemirsa, tadi baru saja disampaikan oleh Mayor Jenderal TNI Budi Irawan selaku Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB. Perkembangan terkini di hari ke-8 sampai dengan pukul 9 pagi ini. Total, Rendra, untuk di hari ke-8 secara keseluruhan jumlah jenazah yang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia ada sekitar 50 jenazah. Dan ditambah ada 5 body part yang juga saat ini sudah dibawa seluruhnya ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Kemudian disampaikan juga, Rendra, tadi oleh Mayor Jenderal TNI Budi Irawan bahwa untuk proses evakuasinya hari ini memang masih terus ditargetkan dengan pembersihan reruntuhan di sekitaran lokasi atau di tempat kejadian ambruknya bangunan musola di Pondok Pesantren Al-Khazini, Sidoarjo, Jawa Timur. Di mana untuk saat ini progresnya, Rendra, sejauh ini sudah sekitar 75% pembersihan ini dilakukan. Artinya sudah sedikit lagi lokasi atau tempat kejadian ini dibersihkan. Nantinya jika memang seluruhnya sudah rata dengan tanah, pihak dari tim SAR gabungan baru bisa mengevakuasi atau juga melakukan pencarian ke korban yang hingga saat ini belum ditemukan. Tadi disampaikan juga bahwa diperkirakan ada sekitar 13 korban lagi yang masih hilang dan juga belum ditemukan, yang ditargetkan hari ini seluruhnya akan bisa ditemukan. Tentunya kita semua berharap, Rendra, bahwa seluruh korban yang hingga hari ini belum ditemukan bisa segera dievakuasi hari ini juga. Kemudian dapat kami informasikan pula memang ada beberapa kendala dalam proses pembersihan runtuhan bangunan dan juga proses evakuasi sampai dengan hari ini. Seperti misalnya tadi yang disampaikan bahwa ada reruntuhan yang menempel dengan bangunan di sebelahnya. Namun tadi juga sudah disampaikan bahwa memang tim SAR gabungan juga telah menemukan solusi dengan cara memotong reruntuhan tersebut dan juga memberikan penyangga supaya jika nantinya reruntuhan tersebut diangkut tidak berdampak dengan bangunan yang di sebelahnya.
Kemudian dapat kami informasikan pula, Rendra dan juga pemirsa, untuk total secara keseluruhan korban yang memang sudah ditemukan. Kami juga mendapatkan informasi di sini bahwa mayoritas korban yang ditemukan berada di sektor A3 dan juga A4. Informasi dulu Rendra bahwa untuk lokasi kejadian ini sekedar informasi saja bahwa memang dibagi menjadi 4 sektor, di mana ada A1, A2, A3 dan 4. Nah, ini secara keseluruhan total korban yang ditemukan memang mayoritas berada di A3 dan juga A4. Di mana A3 ini dan juga A4 merupakan tempat wudhu, sedangkan di A3 ini merupakan tempat sholat. Nah, untuk kejadiannya memang ini berlangsung pada sekitar pukul 3 sore atau lebih tepatnya pada saat sholat asar. Ini kemudian yang membuat posisi A3 ini yang merupakan bagian dalam musola ini ditemukan banyaknya korban yang berada di dalamnya. Kemudian dapat kami informasikan pula, Rendra dan juga pemirsa, secara total keseluruhan ada sekitar 50 korban yang ditemukan yang saat ini sudah berhasil diidentifikasi oleh tim DVI Polda Jawa Timur dan juga tim Bitdokes di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur Surabaya, bahwa dari total keseluruhan korban sudah ada sekitar 10 korban yang berhasil diidentifikasi. Dan juga sisanya memang hingga saat ini masih terus dilakukan identifikasi dengan cara melakukan pengecekan gigi dan juga sidik jari, kemudian dicocokkan postmortem dan juga post antemortemnya di sana di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur, yang nantinya akan dicocokkan terlebih dahulu, atau nanti jika pencocokan postmortem dan post antemortem tersebut ada kendala, seperti misalnya karena memang ada beberapa kendala yang dialami oleh tim DVI Polda Jawa Timur dalam proses identifikasi ini. Di antaranya karena untuk kondisi jenazah yang saat ini mohon maaf sudah susah untuk diidentifikasi, seperti misalnya susah dicek sidik jarinya ataupun giginya, ini nantinya akan dilakukan tes DNA. Namun untuk itu tentunya kita semua berharap, Rendra, bahwa untuk proses identifikasi ini bisa segera secepatnya dilakukan untuk bisa juga jenazah atau para korban ini bisa dikembalikan ke keluarganya untuk bisa segera disemayamkan. Kemudian dapat kami informasikan pula, Rendra dan juga pemirsa, di hari ke-8 ini jadi secara total keseluruhan korban yang memang sudah ditemukan baik itu dalam keadaan selamat ataupun meninggal dunia ini ada sekitar 154 korban. Rinciannya 104 diantaranya ditemukan dalam keadaan selamat dan juga memang beberapa hingga saat ini masih terus dilakukan atau masih dalam penanganan medis di beberapa rumah sakit di sini, seperti misalnya ada di RSUD Sidoarjo dan juga sejumlah rumah sakit lainnya. Dan sementara untuk 50 korban diantaranya dinyatakan dalam keadaan meninggal dunia. Untuk sementara demikian, Rendra, laporan dari tempat kejadian atau dari Pondok Pesantren Al-Khazini Sidoarjo Jawa Timur. Kami kembalikan ke studio. Baik. Faisal, lalu bagaimana dengan para orang tua ataupun wali dari para korban ini? Apakah masih ada yang menunggu di TKP atau kini sudah seluruhnya menunggu di Rumah Sakit Bayangkara? Ya, Rendra, tentunya di tempat kami mengabarkan saat ini atau tepatnya di lokasi kejadian di Pondok Pesantren Al-Khazini memang disediakan posko untuk keluarga korban menunggu, yakni yang lokasinya kurang lebih 100 meter dari lokasi kejadian. Namun untuk hari ini, di hari ke-8 memang sudah tak sebanyak kemarin para keluarga yang menunggu. Karena apa? Karena untuk lokasi atau posko tunggunya saat ini sudah dibagi menjadi 2 tempat. Jadi di tempat kami saat ini di posko keluarga korban atau lebih tepatnya dari 100 meter dari lokasi kejadian, dan juga yang satunya lagi posko tunggu bagi keluarga korban juga setelah disediakan di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Tentunya sudah 8 hari, Rendra, mereka menunggu di sini, menunggu kabar ditemukannya anak-anak mereka dan juga penuh harapan agar anak-anak mereka bisa segera ditemukan untuk bisa dimakamkan dengan layak. Dan memang saat ini mereka masih terus menunggu informasinya, update lebih lanjut dari lokasi, dan juga masih menantikan penemuan dari jenazah anak-anak mereka. Rendra.